apakah langsung menjadi waris? Langsung dibagikan atau bagaimana? Tidak. Ada proses untuk itu. Jadi ketika ada orang yang dia meninggal dunia, maka hartanya otomatis menjadi harta waris. Ya. Tapi tidak boleh dibagikan waris dulu sebelum dilakukan beberapa hal. Yang pertama, tajhizul mayyit. Untuk ongkos tajhizul mayyit, mempersiapkan jenazah. Misal harus ada ongkos memandikan, maka diambil dari uang waris. Kalau tidak ada yang nanggung. Beli kafan juga demikian, ambil dari waris kalau tidak ada yang nanggung. Ongkos gali mungkin atau beli makan mungkin, itu dari uang waris. Itu kalau tidak ada yang menanggungnya. Kemudian yang kedua adalah hutang-hutangnya. Maka harus dikeluarkan dari waris ini hutang-hutangnya seluruhnya, baik hutang yang cicilan ataupun apapun. Ya, kalau misalnya cicilan, kurang berapa cicilannya? Kurang 10 kali, total berapa 10 kali? 10 juta misalnya. Maka asetnya dijual, dibuat lunasi. Tidak boleh langsung dibagi waris lagi kalau masih punya tanggungan hutang. Atau hutang kepada Allah, misal zakat, haji kalau pernah mampu tapi tidak berangkat haji, atau fidyah mungkin, itu dikeluarkan juga dari uang waris ini. Kemudian yang ketiga adalah kalau orang ini punya wasiat. Kalau orang ini punya wasiat, maka dikeluarkan wasiatnya. Akan tetapi kalau wasiat ini agak sedikit berbeda. Apa? Dihitung dulu jumlahnya. Orang ini pernah punya wasiat untuk menyerahkan ke masjid dengan jumlah sekian. Berapa sekian ini dari total nominal seluruh harta peninggalannya dia, baik uang, ladang, rumah, kendaraan, itu dihitung asetnya itu. Apakah lebih dari sepertiga atau kurang dari sepertiga? Kalau kurang dari sepertiga, maka dikeluarkan langsung, tidak pakai nunggu kesepakatan ahli waris yang lain. Tapi kalau lebih dari sepertiga, maka menunggu kesepakatan ahli waris. Yang lebihnya ya. Kalau sepertiganya tetap dikeluarkan, yang lebihnya nunggu. Kalau ahli warisnya sepakat dikeluarkan, kalau enggak ya sudah milik ahli waris. Tinggal yang sepertiga itu aja. Baru yang terakhir dibagi waris. Ya, sekali lagi warisan itu adalah harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal. Kalau masih hidup, namanya bukan waris. Karena ada anak datang sama orang tuanya, minta warisan orang tuanya. Sedangkan bapaknya masih hidup. Kalau saya minta warisan bapak, loh, bapaknya masih hidup. Loh, sekarang aja kan tidak apa-apa daripada nunggu bapak mati dulu. Bapaknya jawab makanya, loh, belum tentu saya mati lebih dulu daripada ente. Kalau si anak mati, si bapaknya dapat waris. Kan belum tentu kan. Itu masalah dunia ya, masalah duit dunia ini kadang-kadang orang itu sudah tidak mikir hukum, tidak mikir syariat. Kenapa? Karena tomak. Kita rakus dengan dunia. Sampai kata Nabi apa? Pertama ilmu yang hilang itu adalah ilmu waris. Soalnya, yaitu hukum dunia. Sekarang kan sudah banyak orang yang tidak mau dengan hukum waris. Nah itu sekilas tentang apa yang dilakukan ketika seseorang itu meninggal dari hartanya. Nah kemudian proses atau tajhizul mayyit ini hukumnya fardu kifayah. Apa saja yang harus dilakukan? Yaitu yang pertama ghuslul mayyit, memandikan mayit. Kemudian wa takfinuhu, dan mengkafaninya, nanti penjelasannya ada satu-satu. Wassalatu alaihi, dan mensolatkannya. Wa dafnuhu, dan menguburkannya. Dan ini hukumnya fardu kifayah. Dalam arti satu kampung kalau tidak ada yang melakukan, dosa semua. Tapi kalau ada yang melakukan, maka gugur kewajiban atas yang lain. Atas siapa hukum mensolati, memandikan, mengkafani, mensolati, dan menguburkan ini?
kalau mayitnya itu musliman, satu, orang Islam. Kalau orang kafir maka tidak ada kewajiban kita untuk melakukan, ya kita serahkan ke kaumnya, kita serahkan ke saudaranya yang seagama dengan dia. Kemudian wulida hayyan. Wulida hayyan ini maksud apa? Lahir dalam keadaan hidup, bukan keguguran dalam arti belum berbentuk, atau keguguran umur janin belum sempurna. Itu beda lagi kasusnya, nanti kita bahas. Kemudian wawajaba lidhimmi takfinun wa dafnun. Tapi kalau kafir dhimmi, kalau tidak ada anggota keluarganya yang sesama agama itu, misalkan ada orang di satu desa muslim semua, cuma ada satu orang tok yang dia itu kafir, ya. Tapi kafirnya kafir dhimmi. Kemudian mati nih orang, kan tidak ada kelompoknya. Maka fardu kifayah bagi umat Islam di sana untuk apa? Untuk mengkafani dan menguburkan, tanpa memandikan, tanpa mensolati. Kalau mensolati malah haram. Dan dikuburkannya tidak boleh di kuburan milik orang Islam atau wakaf. Jadi dikuburkan itu sendiri di tempat lain. Ini hukum syariat. Ini katanya, makanya banyak yang mengatakan Islam itu tidak toleran, Islam itu agama ini yang agama radikal dan sebagainya. Padahal ini, kalau ada orang kafir yang tidak punya umat pengikutnya yang sama dengan dia di satu daerah, maka kewajiban kita sebagai umat Islam untuk mengurusnya. Apa yang harus kita lakukan? Wajib bagi kita mengkafani dan menguburkannya, bukan menelantarkannya, bukan. Nah. Kemudian walisik din mayyitin ghaslun wa kafnun wa dafnun. Kalau keguguran maka tidak wajib disolati. Kalau keguguran itu dimandikan aja, dimandikan, dikafani, kemudian dikuburkan. Kemudian wala yusalla alaihima, dan tidak disolati atas kafir tadi dan keguguran. Tidak disolati. Nah, kalau kita mensolati orang kafir yang meninggal, apa hukumnya? Kafir. Dikatakan fasolatul jenazah alal kafir kufrun. Mensolati jenazahnya orang kafir hukumnya kafir. Kita jadi murtad. Wa ala sekti haram. Kalau keguguran kita solati maka hukumnya haram. Itu madzhab Syafi'i. Kemudian waman mata fi qitalil kufari bisababihi. Dan orang-orang yang meninggal di dalam peperangan melawan orang-orang kafir, jihad fisabilillah, dan meninggalnya karena peperangan itu, maka dinamakan syahid. Ya, dan syahid itu ada 3 macam kelompok syahid itu. Ada syahid dunia akhirat, ada syahid dunia, ada syahid akhirat. Kalau syahid dunia akhirat adalah orang yang berperang di jalan Allah dengan orang-orang kafir, dan kemudian niatnya ikhlas karena Allah dan terbunuh di medan perang tersebut oleh orang kafir, maka syahid dunia akhirat. Dalam arti di dunia dihukumi syahid, yang akan kita bahas bagaimana syahid ini diperlakukan ketika wafat. Kemudian di akhirat pahalanya pahala syahid juga. Ada orang yang syahid dunia tapi tidak akhirat, sama di dunia dihukumi syahid dalam proses mayatnya ya, tapi di akhirat tidak dihukumi, bahkan bisa masuk neraka ya. Yang ketiga syahid akhirat, bukan syahid dunia. Nah kalau syahid akhirat masalah pahalanya pahala syahid. Kayak orang sakit, pandemi, kemudian sakit dan sabar ya, kemudian meninggal, itu syahid, pahala syahid. Perempuan melahirkan meninggal, pahala syahid. Banyak sih. Intinya kalau kita meninggal dalam keadaan sengsara itu dan kita sabar menerima cobaan ini, maka mati syahid. Dalam arti pahalanya syahid, tapi di dunia tetap diperlakukan sebagaimana orang normal, orang-orang biasa. Nah, kemudian syahid ini bagaimana hukum di dunianya? Dikatakan kufina fi thiyabi, dikafani dengan baju seragam tentaranya tadi. Fa ilam takfihi, kalau tidak cukup maka zida 'alaiha. Kalau tidak cukup karena mungkin hancur atau gimana, maka ditambahi, tidak perlu dimandikan dan darah-darahnya dibiarkan.
wadufina dan dimakamkan. Wala yughassal dan tidak boleh dimandikan, wala yusalla alaihi dan tidak disolati. Tidak dimandikan adalah menunjukkan bukti tentang syahidnya dia dengan darahnya. Tidak boleh disolati kenapa? Karena ada darahnya. Jenazah kalau ada najisnya itu tidak boleh disolati. Kalau ada najisnya. Nah kemudian karena mu'adgalul ghusli minimal memandikan mayit, ya, minimal memandikan mayit. Ini kita lanjutkan yang siapa aja ya. Coba kita lanjutkan yang kita. Masalah ghusl atau masalah memandikan mayit kita sambil dulu. Wallahu a'lam bishawab.